Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan manajemen paket pada Debian. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux dengan distronya yaitu distro Ubuntu. Oke. Manajemen paket itu adalah pada distribusi Debian atau turunannya itu seperti Ubuntu itu menggunakan manajemen paketnya itu yaitu apt atau kepanjangannya yaitu Advanced Package Tool. Nah, apt ini adalah perintah yang kuat sehingga dan serbaguna juga untuk mengelola paket. Yang dimana paket yang dikelola ini ada berupa software pada Linux, Debian. Nah, contoh-contohnya yang bisa dilakukan pada apt mungkin bisa dilihat pada modul di sini. Yang pertama ada sudo apt update. Oke, mungkin kita langsung eksekusikan saja sudo apt update. Nah, di sini diminta memasukkan password karena menggunakan super user. Nah, di sini sudah dijalankan untuk mengupdate seluruh package-package pada Ubuntu-nya. Lalu di sini bisa dilihat di sini ada instalasi paket. Nah, untuk menginstal paket itu bisa menggunakan perintah install dengan nama paket yang ingin diinstal. Yaitu perintahnya itu sudo apt install nama paket. Nah, di sini mungkin yang ingin saya instalkan adalah paket ini sudo. Misalkan saya ingin menginstal paketnya yaitu eh, neofetch. Kita klik aja, kita ketikkan sudo apt install neofetch. Nah, di sini sudah dijalankan reading package list, building dependency, dan ini di sini sudah karena saya sudah menginstal neofetch di sini ya. Nah, di sini neofetch is already newest version atau neofetch sudah versi terbaru. Lalu selanjutnya itu adalah pembaruan seluruh sistem. Nah, untuk pembaruan seluruh sistem di sini itu bisa menggunakan perintah sudo apt disk slash upgrade. Dan kita jalankan sudo apt disk slash upgrade. Nah, di sini mengupgrade seluruh package-package-nya. Di sini seluruh dibaca package list-nya, lalu membuat dependency tree-nya, dan di sini dibuat total seluruh update-annya. Yang dimana di sini archive-nya 136 dan setelah di archive itu dibutuhkan 698 MB. Karena mungkin masih belum dibutuhkan update seluruhnya, mungkin saya klik 0, 0, 0 saja untuk saat ini. Nah, itu untuk bagian pembaruan seluruh sistem. Lalu di sini ada pencarian paket. Nah, pencarian paket itu bisa menggunakan perintah apt search dengan kata kuncinya. Bisa dilihat di sini apt search itu neo fetch misalkan. Nah, di sini bisa dilihat di sini paket yang saya sudah instalkan sebelumnya itu bisa ditampilkan. Nah, apt search ini dia akan fungsinya untuk mencari package yang sudah kita instalkan sebelumnya dengan kata kunci package yang ingin dicari gitu. Lalu selanjutnya ada menghapus package. Nah, penghapus package ini bisa menggunakan eh, dua perintah gitu, dua opsional gitu, perintah opsional. Bisa menggunakan sudo apt remove nama paketnya, sudo apt purge nama paketnya. Mungkin langsung aja kita coba mungkin ya, sudo apt remove misalkan. Terus nama paket. Mungkin karena saya masih membutuhkan neofetch, mungkin saya masih tidak dihapus. Nah, di sini dijalankan sudo apt remove nama paket. Misalkan ingin menghapus nama paketnya, misalkan neofetch yang sudah installkan sebelumnya, tinggal klik saja, tinggal ketikkan neofetch di sini, dan dia akan menjalankan proses penghapusan package-nya. Kita bisa menggunakan sudo apt purge. Lalu yang ketujuh itu adalah menampilkan informasi paket. Nah, informasi paket ini mungkin bisa mengetikkan perintahnya itu apt show nama paketnya mungkin neofetch lagi mungkin. Nah, di sini bisa dilihat dia menampilkan informasi dari package ingin di yang diperintahkan untuk di show. Kemudian di sini neofetch versinya 7.10 sampai 0-3, priority-nya opsional dan lain-lain yang bisa di sini ada ukuran paketnya.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada menampilkan paket yang terinstall. Dapat menggunakan perintah pt list slash dash dash installed. Mungkin bisa kita perbesar ntar terminalnya. Oke. Bisa dijalankan apt list installed. Nah, di sini dia menampilkan seluruh package-package yang sudah terinstal pada sistem operasi Ubuntu-nya. Lalu yang ke-10 itu adalah menambahkan repository eksternal. Nah, di sini menambahkan repository eksternal ini dilakukan untuk mengedit file. Misalkan pada ada directory etc apt source.list itu membuat file .list dalam direktorinya. Itu bisa menggunakan repository eksternal. Lalu di sini ada auto remove. Nah, perintah auto remove ini akan menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan oleh paket-paket lain yang di sistem rahasia kita gitu. Jadi untuk perintah auto remove ini dia akan menghapus package yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh sistem operasi. Jadi prioritinya mungkin nggak berpengaruh besar gitu pada penggunaan package di Linux. Lalu yang ke-12 itu ada memblokir package, yang dimana sudo apt menggunakan perintah sudo apt mark hold nama paketnya. Jadi misalkan saya ingin memblokir paket neofetch tadi, itu kita bisa mengganti misalkan jadi sudo apt strip mark hold nama paketnya tadi kan neofetch, jadi hold neofetch. Lalu yang ke-13 itu adalah membuka blokir paketnya, sudo apt slash mark unhold nama paketnya. Mungkin bisa langsung ini ya, di eksekusi aja pt mark hold neofetch. Nah, neofetch set on hold. Misalkan saya ingin menjalankan neofetch-nya masih bisa berjalan, namun dia terblokir oleh sistemnya. Mungkin kita buka blokirnya sudo apt mark unhold neofetch. Oke, cancel hold. Jadi pemblokiran package Neofetch itu sudah di cancel atau sudah dibuka pakai blokirnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah pemasangan perangkat lunak dari sumber kode sumber Linux. Yang dimana prosesnya itu yang pertama itu persiapkan lingkungan. Lalu yang kedua itu ada unduh kode sumber. Nah, untuk unduh kode sumber itu dia mengunduh file-file atau repository dari Git. Contohnya bisa menggunakan GitHub, GitLab, dan lain-lain. Lalu untuk ekstrak kode yang ketiga itu adalah ekstrak kode sumber. Sini bisa menjalankan kode sumber yang sudah diunduh itu dia ke dalam directory working kita. Bisa menggunakan perintah tar min zx vf nama file sumber .tar.gz. Dan selanjutnya itu ada masuk ke directory kode sumber seperti biasa itu menggunakan cd. Lalu untuk konfigurasi itu bisa menggunakan perintah /configure. Lalu untuk kompilasi atau compile-nya itu bisa menggunakan perintah make. Lalu untuk instalasi itu bisa menggunakan sudo make install. Nah, di sini untuk membersihkan juga kita bisa menggunakan make clean. Nah, di sini mungkin ada contoh kasus yang diberikan. Nah, di sini kita jalankan saja langsung mungkin wget http nginx itu org download nginx 1.21.1 tar gz. Nah, di sini menginstal nginx-nya ini dari situs ini. Jadi akan mengimport. Setelah diinstal, itu kita bisa menggunakan perintah yang seperti tadi, yaitu tar min zxvf nginx 1.21.1 tar.gz. Nah, sini sudah dijalankan, sudah diekstrak filenya, lalu kita cd nginx 1.21.1 karena sudah masuk. Setelah sudah masuk, kita langsung kompilasi menggunakan configure
uh, konfigurasi, misalnya menggunakan configure. Nah, di sini dijalankan configure-nya. Tunggu makan proses waktu. Nah, setelah itu sudah selesai. Sini ada mungkin ada error, mungkin ada required module request. Jadi rewrite ini dia menimpa modul yang membutuhkan PCRL library. Selanjutnya itu bisa menggunakan untuk kompilasi menggunakan make. Nah, di sini mungkin ada ini karena dia ada no rule, kita langsung menggunakan sebagai super user atau menggunakan sudo. Jadi sudo make install. Di sini mungkin sudo make. Di sini ada no rule ya. Baik, untuk itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen paket dan pada Debian atau sistem operasi Linux untuk distronya Ubuntu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang lebihnya mohon maaf.